Shalom, selamat malam, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya, saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, Tuhan yang selalu mengasihi dan peduli kepada kami bersyukur untuk berkat kemurahan Tuhan. Penyertaan-Mu dari pagi hingga malam hari ini, oleh karena pertolongan Tuhan, karena tuntunan dan hikmat-Mu saja, maka kami dapat melakukan segala tugas aktivitas kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapi kami Tuhan, agar kami mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Efesus 5 ayat yang ke-25 sampai 33. Efesus 5 ayat 25 sampai 33. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya, untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian, ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya, dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya, sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri, sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Efesus 5 ayat 30-32. Karena kita adalah anggota tubuhnya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Judul renungan kita hari ini adalah Berkat bagi Keluarga Tuhan, ditulis oleh Jimmy Riley. Sahabat suara kasih, dalam Efesus 5 ayat 22-33, kita melihat Rasul Paulus menampilkan Kristus dan gereja sebagai pola dalam pernikahan. Allah menunjukkan pentingnya pernikahan dengan melihat Kristus dan gereja sebagai pedoman untuk diikuti. Saat menjadikan Kristus dan gereja sebagai pedoman di dalam kehidupan pernikahan Anda, serta melibatkan prinsip-prinsip yang ada, hal itu dapat mempersatukan Anda dengan pasangan ke dalam tatanan pernikahan yang berbeda. Pernikahan yang dipenuhi dan dikendalikan oleh Roh Kudus, serta berpedoman pada firman Tuhan seperti di Efesus, dapat menghasilkan relasi yang luar biasa. Anda dapat mengalami pernikahan sebagai hal terbaik di dalam hidup. Suasana dalam pernikahan yang dipenuhi roh bukan hanya tentang melatih kerohanian Anda,
atau sekedar memasang ayat-ayat kitab suci di dinding rumah. Lebih daripada itu, seperti pasangan suami istri yang berbagi perjalanan iman setiap hari, baik di dalam doa, saat teduh, dan membaca firman Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan dan sesama. Pernikahan menurut rencana Tuhan adalah menyatukan cinta tanpa syarat, pengampunan, dan melayani satu sama lain, berbicara tentang sebuah keintiman. Pasangan yang menjadi semakin dekat satu sama lain, yang kemudian saling mengenal, pasangan yang benar-benar satu daging, tidak ada agenda tersembunyi, dapat saling berbagi secara terbuka tentang segala hal. Sahabat Suara Kasih, setiap pernikahan pasti memiliki sebuah tantangan. Menyatukan kedua belah pihak pun tidak dapat terjadi dengan mudah, dan tidak terjadi dalam semalam. Dibutuhkan seumur hidup untuk belajar dan membangun. Marilah kita renungkan, tetapi jika Anda dan pasangan berkomitmen penuh pada jalan Tuhan, Anda dapat bersatu dan memimpin seluruh keluarga Anda ke dalam berkat-berkat dari rencana keluarga Allah. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat dan kebaikan bagi kita semuanya. Dan untuk menutup renungan kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Bapa, karena Engkau memberikan begitu banyak berkat di dalam hidup kami. Ajarlah kami Bapa, untuk selalu mengucap syukur kepadamu setiap hari. Terima kasih juga Bapa, untuk pertolongan, penyertaan, dan juga atas berkat-Mu. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Bapa, di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan-Mu Bapa, melalui doa dan renungan malam hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau melakukan firman-Mu Bapa, di sepanjang kehidupan kami, agar kami menjadi kuat, berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, untuk nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau selalu memberkati hidup kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik, di dalam hidup kami. Bapa, hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini. Biarlah yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan kehidupan mereka. Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar, di setiap masalah kehidupan yang sedang mereka hadapi. Ajarlah kami juga Bapa, untuk selalu berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Bapa, kami akan beristirahat dalam tidur kami.
Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.